Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang aplikasi data mining prediksi penyakit diabetes berbasis bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Stefani Feli Feriana, adapun rekan saya, Friska Dwiningrum, Tasbih Maulana, di mana masing-masing dari kami akan menjelaskan secara bergantian mulai dari user interface, bagian front end, bagian back end, dan bagian codingannya. Di sini kita memiliki 7 markdown, yaitu pertama kita menentukan library-nya. Yang pertama kita menentukan library-nya, terus what data, terus ada standarisasi data, terus memisahkan data training dan data testing, membuat data latih menggunakan di sini kita menggunakan algoritma SFM, terus membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi, terus yang terakhir membuat modalisasi prediksi. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh Tasbih Maulana, dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan library apa saja yang akan digunakan di dalam proses coding ini. Library ini akan menyediakan fungsi dan metode yang digunakan dalam berbagai tahap proses data mining. Contoh library yang sering digunakan meliputi Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Scikit-learn untuk machine learning, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi data. Bisa dilihat untuk codingannya seperti yang telah tertera pada layar. Jika sudah memasukkan library, bisa dicoba untuk di-run terlebih dahulu. Dan pastikan tahap penentuan library ini tidak ada yang typo atau salah ketik. Lalu bisa lanjut untuk di-run dan pastikan tidak ada error. Nah, jika sudah terdapat tanda checklist pada bagian bawahnya, itu berarti library yang dimasukkan sudah berhasil di-load. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu membuat load dataset. Dataset adalah kumpulan data yang akan digunakan untuk melatih dan menguji model prediksi. Dataset biasanya dimuat dari file seperti CSV, misalnya dataset diabetes, mungkin memiliki kolom seperti usia, berat badan, kadar gula darah, dan lain-lain. Dan ini codingannya. Lalu bisa dicoba untuk di-run. Jika terdapat tanda checklist, berarti sudah tidak terdapat error dan sudah berhasil terload pada file notebook kita. Nah, kita juga dapat mengecek apakah diabetes CSV ini dapat terbuka atau tidak. Kita dapat menambahkan kode seperti ini. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan secara default itu 5 baris awal untuk datasetnya dan dapat di-run untuk dilihat hasilnya. Jika muncul berarti dataset sudah berhasil kita load. Di sini juga kita bisa tentukan untuk settingnya. Misalnya kita mau tahu jumlah dari dataset ini ada berapa data sih? Nah, kita dapat menambahkan kode seperti ini. Lalu, jika kita ingin melihat berapa data pasien yang terkena diabetes dan yang tidak terkena diabetes, kita dapat menambahkan kode seperti ini. Nanti akan terlihat ada berapa jumlah pasien yang terkena diabetes dan yang tidak terkena diabetes. Setelah kita berhasil meload dataset dan sebelum masuk ke tahap standarisasi data, kita coba pisahkan dulu antara data diagnosa dan data labelnya. Kita dapat menambahkan kode lagi di bawahnya lagi, seperti yang sudah tertera di layar. Jika sudah, kita dapat jalankan kodenya dan pastikan tidak terdapat error. Lalu kita coba tambahkan kode di bawahnya dengan print X. Nah, nanti akan tampil data dari data diagnosanya. Lalu,
kita coba tambahkan tampilan print Y. Dengan menambahkan kode di bawahnya, nanti akan tampil bagian dari data labelnya, yaitu data outcome. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Setiawan. Baik, tahap selanjutnya itu standarisasi data. Standarisasi data adalah proses untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Ini penting untuk algoritma machine learning agar berfungsi dengan baik. Biasanya, fitur diubah sehingga memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Nah, kenapa kita menggunakan standarisasi data scheme? Ini adalah supaya data ini berimbang. Jika kita lihat pada atribut, nilai-nilai yang tertera itu beragam, berbeda. Nah, fungsi scalar ini untuk membuat data berimbang atau diseimbangkan. Nah, di sini ada contoh codingannya. Lanjut. Tahap keempat yaitu memisahkan data training dan data testing. Data dibagi menjadi dua subset. Satu untuk melatih model, training set, dan satu lagi untuk menguji model, testing set. Biasanya pembagian ini dilakukan dengan proporsi 70-30 atau 80-20. Dan ini contoh kodenya. Baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Friska. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Algoritma SVM atau Support Vector Machine adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi. Dalam langkah ini, model SVM dilatih menggunakan data training. Nah, untuk codingnya bisa dilihat di layar. Nah, sampai sini kita sudah mengimplementasikan atau memasukkan si algoritma SVM ini ke dalam data training dan data testingnya. Jadi, kita itu hanya memasukkan perintah segini aja untuk menggunakan algoritma SVM. Sebelum ke tahap selanjutnya, yaitu dalam tahap pembuatan model, kita coba melakukan testing akurasinya dulu. Kira-kira untuk training dan testing ini menggunakan algoritma SVM berapa sih tingkat akurasinya? Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam membuat model evaluasi untuk mengukur data, mengukur tingkat akurasinya. Di sini tingkat akurasinya kita dapat menggunakan kode seperti yang tertera di layar. Nah, setelah kita memasukkan kodenya, kita dapat melihat untuk tingkat akurasi data dari data training itu 0,78 sekian, yang artinya bisa tingkat akurasinya itu sekitar 78%. Selanjutnya kita akan untuk mentesting data testingnya. Boleh kita masukkan codingannya seperti yang pada layar tertera pada layar. Ya, setelah di-run akan muncul untuk akurasi data testing yaitu sekitar 0,77 atau 77%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan model prediksi yang akan dilanjutkan oleh Stefani. Baik, untuk membuat model prediksi itu, nanti kita dapat melihat hasil dari FVM-nya itu sesuai dengan dataset apa tidak. Pertama, kita masukkan input datanya sesuai dengan yang di dataset yang di dalam ini. Dataset ini menampilkan seperti ini. Ini datasetnya. Kita menggunakan dataset yang pertama, ada glukosanya dan lain sebagainya seperti ini. Setelah itu, kita masukkan import array, codingannya sesuai ini. Setelah itu, di sini setelah udah dimasukkan datanya, udah dimasukkan itunya, kita masuk ke functionnya, nanti akan muncul pasien dengan tidak terkena diabetes ataupun terkena diabetes. Ini langsung masuk ke data website. Dan terus setelah itu kita disimpan modelnya dengan file nama diabetes model. Untuk tampilan websitenya seperti ini.
Seperti tadi kita masukkan data-datanya dan kita tes muncul hasil itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada salah kata dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.